Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya keadaan sehat ya. Baik, Bapak Ibu, di sini kita kembali ditemukan di ruang virtual di sesi 2.3 di ruang kolaborasi di mana kita berada di modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan bacakan aluran yang akan kita sama-sama lalui. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di sini yang menjadi kompetensi lulusan yang dituju. Ada 3. Yang pertama, guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak nanti masih atas guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat capaian murid. Dan yang ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Adapun capaian modul di sini ada 3, yaitu capaian umumnya, memilih paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi. Yang kedua, menerapkan praktek komunikasi memberdayakan menggunakan paradigma pikir prinsip coaching, melakukan percakapan berbasis coaching. Sedangkan capaian khususnya, yang pertama menjelaskan konsep coaching secara umum, membedakan coaching dengan yang lain, kayak gitu. Yang ketiga menjelaskan coaching, konsep coaching dalam dunia pendidikan. Yang keempat menjelaskan paradigma berpikir coaching. Dan yang kelima menjelaskan prinsip coaching dalam komunikasi. Dan keenam mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching. Sedangkan yang ketujuh membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Yang ke-8 melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta. Yang ke-9 memperhatikan 3 kompetensi inti, yaitu inti coaching. Yang ke-10 menjelaskan jalannya percakapan coaching. Yang 11 memberikan umpan balik, dan yang ke-12 memperhatikan rangkaian supervisi. Itulah capaian khususnya dari modul 2.3. Adapun agenda kita pada malam hari ini yaitu pembukaan. Yang kedua nanti aktivitas sesi 2, praktik coaching. Yang ketiga nanti review aktivitas pembelajaran, dan yang keempat penutup. Baik, Bapak Ibu, kita diawali dengan pembukaan tadi. Bentar. Baik, di sini mengawal pembukaan kita, marilah kita buka acara ini dengan berdoa. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini tidak ada halangan apapun, sehingga tujuan apa yang kita capai menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, seperti biasa setelah saya membacakan capaian umum, capaian khusus modul, setelah itu pembukaan, kita ice breaking Bapak Ibu. Ice breakingnya cukup sederhana, insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa, di mana ice breaking ini adalah kita coba malam ini bernyanyi, nanti dilanjutkan 1 putaran saja ya. Nanti misalkan dimulai dari saya, yaitu sedang apa, Ibu Linda bisa ini. Sedang apa sekarang, sedang apa sekarang. Dilanjutin, nanti saya tunjuk 1 orang seperti kemarin ya. Bisa Bapak Ibu semuanya bisa dipahami? Oke? Oke, Bu Rizky Rosalina mengawali dulu ya. Berarti pertama Bu Rizky Rosalina. Saya mulai dulu Bu Rizky ya. Siap-siap Ibu Rizky Rosalina. 1, 2, 3. Sedang apa sekarang, sedang apa sekarang. Silakan Bu Rizky Rosalina. Lagi serak nih Pak. Lanjutkan aja. Ya, sedang
Sedang rukol, sedang rukol, sedang rukol sekarang. Sekarang rukol apa? Rukol apa sekarang? Tunjuk Ibu, tunjuk Ibu, tunjuk Ibu, tunjuk siapa Ibu? Ditunjuk. Bu Supina. Bu Supina, silakan Ibu Supina. Rukol. Gimana? Dari atas lagi ya, Pak? Rukol Bu, kata-kata rukol. Rukol apa? Rukol apa? Rukol. Ibu rukol apa Ibu? Oh. Ibu rukol apa? Dari Ibu Rizky Rasana itu rukol. Iya, enggak. Belum nyambung saya, Pak. Oke, silakan Ibu Rizky Rasana, yang lain Bu Rizky Rasana. Oke, ganti Pak Lizeni deh. Oke. Rukol praktik, rukol praktik, rukol praktik sekarang rukol praktik sekarang. Taktik apa sekarang? Ya. Ibu. Siapa Pak? Ini Pak Muhajir. Muhajir, silakan. Praktik kucing, praktik kucing, praktik kucing sekarang. Sekarang kucing apa sekarang? Ibu Rika. Ibu Rika sudah nunduk. Oke. Kucing Tirta, kucing Tirta, kucing Tirta sekarang. Sekarang Tirta apa sekarang? Bu Linda deh. Tirta tadi ya? Tirta ya ujungnya tadi, Bu. Benar Bu, Tirta Bu. Ya, Bu. Apa ya Tirta? Apa kalau Tirta ya? Apa kalau Tirta nih? Wah, kena saya nih. Tirta alur kucing, Tirta alur kucing, Tirta alur kucing sekarang. Sekarang alur kucing, alur kucing. Sekarang alur kucing apa? Alur kucing apa sekarang? Siapa yang belum ya? Ibu Iin kayaknya yang belum. Silakan Ibu Ilin. Ya alur apa ya? Alur Tirta ya Bu ya. Dibalik lagi nih jadinya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Ibu Ilin, Ibu Linda dan teman-teman semuanya. Pak Muhajir luar biasa. Mudah-mudahan bisa memberikan warna kita pada malam hari ini. Ice breaking kita dengan bernyanyi dan melanjutkan bernyanyinya ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut sesi selanjutnya. Adapun di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ya tujuan pembelajaran kita yaitu CGP dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sama rekan CGP. Gitu. Adapun di sini nanti Bapak Ibu semuanya akan melaksanakan praktek coaching selama 30 menit dan juga nanti saya kasih waktu jeda untuk mungkin ini kan untuk sholat juga, jadi tambah 10 menit, 40 menit lah kayak gitu. Setelah itu nanti kembali ke main room ya Bapak Ibu semuanya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini ada kesepakatan belajar seperti biasa. Dari ke-6 ini, Bapak ada 7, tapi ada 6 yang perlu saya tekankan. Kesepakatan kelas ini, adakah yang perlu tambahkan atau dikurangi Bapak Ibu semuanya? Silakan beri emoticon. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau sepakat kita lanjut. Di mana kita review aktivitas pembelajaran yang kemarin, Bapak Ibu semuanya telah melakukan di ruang kolaborasi 1 yaitu latihan coaching dan mengisi lembar diri latihan coaching di situ. Dan hari ini
Bapak Ibu semuanya di aktivitas sesi 2 yaitu praktek coaching. Adapun di sini praktek coaching dilakukan dengan model Tirta seperti yang kemarin. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok terdiri 2 CGP. Kecuali nanti kita ada 11 orang, jadi ada satu kelompok yang 3 orang. Gantian aja nggak apa-apa. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang dijadikan bebas ya, seperti yang kemarin. Boleh masalah pribadi atau guru atau masalah apa, topik yang penting topiknya sederhana kayak gitu. Yang di sini masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal 5 menit, maksimal 15 menit. Maka gunakanlah efisiensi waktunya maksimal 15 menit nih, kayak gitu. Dan kalau yang bertiga silakan di efisiensi sampai 10 menit, jadi kan pas 30 menit kayak gitu. Praktik coaching dilaksanakan di breakout room, salah satu peserta dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Nanti saya akan jadikan co-host. Nanti saya juga akan rekam, nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat rekamannya di email masing-masing. Adapun di sini rubrik refleksi dirinya nanti kita akan sama-sama isi di Google Dokumen. Di malam ini tentu saya sampaikan kemarin akan ada perubahan kelompoknya karena nanti supaya dapat ilmu yang baru dari teman yang baru kayak gitu. Maka siapa aja kelompok yang baru nih? Jeng jeng jeng. 1, deg-degan nggak? 2, 3, oke. Kelompok 1 ada Pak Lizeni dan Ibu Rizky Rosalina, dan kelompok 2 Bu Linda, Bu Supina dan Bu Ilin. Kelompok 3 Pak Muhajir dan Pak Halim. Kelompok 4 Pak Anton dan Bu Rika. Kelompok 5 Pak Isan dan Pak Chandra. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Masih ingat kelompok berapa? Oke, jempolnya bergoyang semuanya ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin sampai situ yang saya akan jelaskan mengenai rubrik kemarin sudah sampaikan. Maka saatnya kita untuk praktek coaching selama 30 menit. Ditambah waktu sholat, nanti jeda 10 menit jadi 40 menit. Kalau sekarang 31 berarti 40 sampai 19.50 ya. Kembali ke main room Bapak Ibu semuanya ya. Gunakan semaksimal mungkin waktu yang ada di board masing-masing. Sementara saya akan buka di board 1 dulu. Oh, Bu Supina silakan. Bu Supina mau tanya apa? Bapak, maaf, ini mau nanya sebentar. Nanti kalau udah di board, itu kan kami bertiga. Itu coachingnya, apakah semuanya bergilir jadi coach semua dulu, baru jadi coachee, atau langsung satu orang itu jadi coach sama coachee, atau bagaimana? Seperti di demonstrasi kontekstual, satu coach, satu coachee, satu supervisor, kayak gitu aja Ibu. Berarti gantian nanti kita bertiga jadi coach, jadi coachee, jadi supervisor bertiga semuanya. Benar sekali Bu. Benar sekali Bu. Iya, benar sekali seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik ya Bu ya, link 1 itu untuk kelompok 1, link 2 untuk kelompok 2, link 3 untuk kelompok 3, link 4 untuk kelompok 4, link 5 untuk kelompok 5. Silakan Bapak Ibu masuk itu, dan setelah masuk silakan tinggalkan main room-nya Bapak Ibu semuanya ya.
Lihat kelompoknya tadi, Pak. Kelompok berapa saya, Pak, tadi? Oke. Ya. Oh, 3. Dengan Pak Alim. Terima kasih, Pak. Oke. Jangan sampai salah masuk kamar ya. 1, 2, 3. Pak mau nanya kelompok 1 nih linknya yang mana Pak? Link yang pertama, Ibu. Yang Oh pertama, yang Ibu. pertama ya? Oke. Ya, Makasih Pak. sama-sama, Ibu.
Baik Bapak Ibu, luar biasa. Saya menunggu 19.50, 10 menit lebih 5 menit lebih. Bapak Ibu sangat menarik banget di ruang kolaborasi dua ini. Bapak Ibu praktek coaching. Di situ saya melihat kompetensi Bapak Ibu semuanya sudah terlihat bagaimana Ibu mempraktekkan coaching dengan temannya. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut setelah mempraktek coaching sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Di sini Bapak Ibu nanti akan melakukan refleksi seperti yang kita sudah kerjakan kemarin. Namun di sini saya sediakan cuma 5 slide saja, yaitu untuk kelompok 1 slide 1, kelompok 2 slide 2, sampai slide 5 untuk kelompok 5. Silakan diklik di kolom chat, itu ada Google dokumennya. Silakan nama CG. Enggak nih. Satu-satu ya, salah. Saya kurang ini Bapak Ibu. Ternyata bukan slide yang ini, enggak apa-apa. Nomor 1 siapa ini? Saya salah ini berarti, salah ini. Nomor 1 Pak Lizeni, silakan Pak Lizeni. Nomor 2. Nomor 2 siapa? Pak Muhajir. Oke, nomor 3 Pak Anton. Nomor 4 Bu Rika. Nomor 5 Pak Halim. Nomor 7, nomor 6 Bu Linda. 7 Bu Supina. Ingat ya nomor-nomornya. 8 Bu Rizky Rosalina. 9 Ibu Ilin. 10 Pak Adi Chandra. 11 Pak Isan. Oke? Ingat ya nomornya ya. Oke. Izin off kamera jangan lama. Oke, nggak apa-apa, silakan. Pak, kalau ini untuk yang pertanyaan 1 itu apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki itu ini untuk peran sebagai coach nih ya Pak? Ya. Iya Pak, benar Pak.
Apa? Nggak selesai. Nomor 5 diisi ya, namanya siapa itu? Nomor 5.
Baik Bapak Ibu, di sini saya lihat kelompok yang sudah selesai, yaitu kelompoknya Pak Antoni dan Bu Rika, yaitu kelompok 4. Sudah selesai. Silakan saya berikan kebebasan antara Pak Antoni atau Bu Rika yang mau menyampaikan refleksinya. Perwakilan saja satu kelompok. Pak Antoni ya? Bu Rika, boleh? Oh boleh, siap. Pak Antoni gimana? Siap Pak, siap. Bu Rika, Pak Antoni. Pak Antoni. Oke, silakan Pak Antoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Ini umpan baliknya saja atau poin 1, 2, 3 Pak yang mau disampaikan? Poinnya aja 1, 2, 3 kayak gitu. Oke, dari coaching yang tadi terjadilah umpan balik ataupun flashback buat kita tadi Bu Rika ya. Meskipun pertanyaan itu sebelumnya sudah tersusun dengan baik dari A sampai Z, dari tujuan, identifikasi dan rencana, mungkin tadi banyak tambahan-tambahan yang belum ataupun yang tadinya belum tersiapkan Bu ya. Jadi ada kebutuhan lain-lain lah kalau memang itu diibaratkan dari kebutuhan. Tapi alhamdulillah dari itu semua sudah komunikatif, sudah terlaksana secara alami kalau menurut saya, karena dari kita sendiri ataupun baik dari Bu Rika ataupun saya itu memang dalam satu tupoksi dan itu mendapatkan gambaran penuh dan akan mungkin diterapkan di kehidupan kesehariannya. Seperti itu Bapak. Gimana Bu Rika, mau ada yang ditambahkan lagi? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni dan Bu Rika Sriwayuni sudah memberikan refleksinya. Tadi kirain mau bacain yang ini, tapi ternyata nggak apa-apa. Baik, selanjutnya kita kelompok 4 sudah membacakan refleksinya. Saya akan lihat kelompok mana dulu yang sudah. Kelompok Palizeni ya. Saya lihat pasangannya dulu mana? Ibu Rizky Rosalina. Sudah selesai juga? Sudah lagi nulis Pak? Oke, Pak Lizeni mau menampilkan, silakan Pak Lizeni. Boleh Pak, silakan Pak. Sudah Pak. Silakan Pak Lizeni. Masih mute, sorry Pak. Baik, refleksi dari praktik percakapan coaching pada malam ini, yaitu yang pertama mengenai hal yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Menurut saya sudah sangat percaya diri sebagai coach untuk melakukan percakapan dengan alur tirta. Saya sudah mampu mengidentifikasi kata kunci dari percakapan dengan coach. Nah, kemudian yang perlu diperbaiki Pak, ini mungkin perlu ditambahkan menurut saya adalah efisiensi waktu. Bagaimana ketika saya sebagai coach dalam mendampingi coachee dalam percakapan coaching itu saya bisa mengefektifkan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua mengenai hal yang akan tetap dilakukan dan upaya apa untuk memperbaiki. Yang perlu dipertahankan dalam melakukan coaching menurut saya adalah percakapan yang akrab dan mengalir akan tetap saya lakukan. Kemudian upaya untuk memperbaiki percakapan coaching adalah pada tahapan tanggung jawabnya. Bagaimana pada tahapan akhir ini, pada tahapan tanggung jawab untuk meyakinkan coachee
untuk meyakinkan koci bahwa usulan rencana yang sudah dia temukan tadi itu mampu dia laksanakan dengan baik dan segera dilakukan. Kemudian umpan balik koci, ini selaku saya sebagai koci untuk Ibu Rizky Rosalina sebagai coach adalah percakapan yang sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta dan percakapannya dilakukan dengan nyaman dan terbuka. Itu Pak menurut saya. Baik, terima kasih Pak Lizeni dan Bu Rizky Rosalina. Rizky Kelompok Rosalina. 1 sudah menampilkan. Baik, selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok Pak Muhajir dan Pak Halim gimana? Silakan Pak Muhajir. Ya Pak, saya akan menyampaikan refleksi coaching pada hari ini. Yang pertama yaitu apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Dan yang kedua, apa yang akan tetap dilakukan dan upaya apa untuk diperbaiki. Saya akan lebih baik lagi dalam melaksanakan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mudah dipahami. Dan yang ketiga, apa umpan balik kunci. Nah, dalam melaksanakan terjalin komunikasi dengan baik dan mendapatkan gambaran masalahnya serta solusinya ya, yang akan diterapkan agar terciptanya kondisi yang diinginkan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhajir dan Pak Halim di kelompoknya mereka. Sekarang selanjutnya dua kelompok lagi, yaitu kelompok 2 dan kelompok 5. Yang mana dulu? Silakan. Bu Linda, Bu Supina, dan Ibu Ilin, atau Pak Isan dan Pak Chandra. Silakan. Ibu Linda, silakan Ibu Linda. Silakan Ibu Linda. Kelompok 2 ya. Antara Bu Linda? Gimana Bu Linda? Ya, maaf tadi masih di-unmute. Oh. Oke, baik. Gimana Bu Supina? Saya ya. Lanjut Bu Bu. Ilin. Ya, silakan Oke, Bu. baik. Ya, lanjut Bu. Baik, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Yang sudah berjalan dengan baik adalah proses penyampaian permasalahan sudah jelas, ada tujuan yang ingin dicapai, ada rencana yang dilakukan dan ada tanggung jawab. Kemudian apa yang akan tetap dilakukan dan apa upaya untuk memperbaiki. Yang tetap dilakukan adalah selalu merespon dengan baik apa yang menjadi permasalahan coaching, dan yang harus diperbaiki adalah cara penyampaian atau literasi. Kemudian apa umpan balik coaching sudah bagus dan sudah sesuai dengan alur tirta. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Linda dan Bu Ilin dan satu lagi Bu Supina. Terakhir kita kelompok 5 yaitu Pak Chandra dan Pak Isan. Yang mana dulu? Silakan Pak Isan. Pak Adi Chandra, silakan Pak Adi Chandra. Silakan Pak Adi Chandra. Halo, Pak Adi Chandra gimana?
Masih mute kayaknya Pak Adi itu. Ya. Silakan Pak Ihsannya kalau nggak itu. Pak Ihsan. Oke, baik. Terima kasih Pak Carlo. Dari apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi dalam kegiatan percakapan coaching pada kegiatan pertama itu kami belum berjalan dengan baik. Jadi masih ada, bentar Pak ya. Oh ya, ini. Pada sesi coaching kedua itu percakapan kami sudah berjalan dengan baik dan sudah menggunakan alur-cerita. Tapi yang perlu diperbaiki pada saat percakapan pertama yaitu kami agak grogi karena berbeda kelompok, berbeda dengan sebelumnya kan orangnya berbeda. Jadi malam ini berbeda orang. Jadi agak grogi antara Pak Andi dan saya gitu Pak. Kemudian yang kedua apa yang akan tetap dilakukan dan upaya untuk perbaikinya. Jadi yang tetap dilakukan ialah kami tetap melakukan coaching dengan baik dengan menggunakan yaitu alur tirta. Upaya perbaikinya yaitu dengan banyak menggunakan literasi. Jadi umpan balik coach yaitu karena mungkin Pandi kurang sehat badan, jadi saya singgah di sesi pertama jadi kami agak grogi dan pertanyaan masih belum bisa dipahami dengan baik. Mungkin itu loh Pak penyampaian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih hapus buat kita semuanya. Bapak Ibu sudah melewati coaching dan refleksi dirinya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya kemarin semalam saya sudah bagikan link, jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya kemarin ya. Kata siapa tadi? Saya malu lihat sendiri katanya tadi. Coachingnya kayak gitu. Nggak apa-apa, itu bagian dari kita tahapan belajar seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu bagian kita refleksi, mana yang kurang, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi kalau di record memang kayak gitu. Ada jejak digitalnya, setiap kata-kata mungkin ada yang kita kalau bahasanya terlepas atau apa ya, terlepas atau apa. Kayak gitu, jadi ya itu record, artinya terekam kayak gitu Bapak Ibu. Memang bisa untuk sadar diri juga di situ, untuk menahan apa-apa yang perlu diomong kayak gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita ada di sesi akhir di sini. Saya akan bagaimana memberikan kepada Bapak Ibu untuk setelah Bapak Ibu melaksanakan di ruang kolaborasi ini, Bapak Ibu akan tahapan belajar selanjutnya seperti apa. Di sini perlu saya sampaikan karena ini bagian dari Bapak Ibu semuanya untuk menjalankan tugasnya nanti. Di tahapan alur merdeka ini Bapak Ibu semuanya jangan lupa nanti unggah tugasnya di ruang kolaborasi nanti, due date-nya 1 Oktober 2024, jadi masih lama Bapak Ibu semuanya, tapi kalau nggak dikerjain jaraknya dekat kayak gitu, jadi supaya enggak nanti biasanya itu sudah muncul di alamat Gmail masing-masing Bapak Ibu, karena sudah saya cantumkan Bapak Ibu sebagai co-hostnya tadi, jadi silakan nanti diambil, di-download. Kalau mau diedit juga silakan nanti di situ tulis nama lengkap, CGP angkatan 11, sekolah asalnya bagaimana, kayak itu. Kirim ke tautan YouTube dan dikirim ke ruang kolaborasi. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya untuk tugasnya. Yang selanjutnya yaitu Yang selanjutnya yaitu di demonstrasi kontekstual. Ini demonstrasi kontekstual luar biasa. Kita belum belajar, banyak yang bertanya tentang ini. Due date-nya yaitu 3 Oktober 2024. Di mana ini Bapak Ibu semuanya akan melaksanakan praktek coaching, tapi ada 3 orang, yang dimana satu adalah sebagai supervisi atau supervisor. Nah, di saat bagian Bapak Ibu jadi supervisor lah, rekaman itu yang akan diunggah Bapak Ibu semuanya. Dari 3 itu. Ada pertanyaan, gimana kalau di sekolah kami ada 3 tapi beda fasil? Kembali lagi kayak gini Bapak Ibu ya. Memang tidak ada rubrik di situ, memang haruskan 1 fasil, tapi ada memang fasil yang memberikan kebijakan untuk dia 1 fasil kayak itu Ibu. Tetapi kalau menurut saya itu bisa diakali. Orang 4 PP 1 CGP 1 PP 4 CGP itu bisa Bapak Ibu berrolling itu bisa. Jadi satu bisa jadi relawan kayak gitu. Berarti ini nggak usah jadi masalah hal yang besar karena tiga orang ini, karena ini bisa disiasati.
Misalkan ada 4 orang, misalkan kayak gitu. Itu bisa bergantian. Dan percakapan coaching ini bukan percakapan yang agak sulit. Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekkan sampai 2 kali ini tentu bisa kayak gitu. Jadi nggak usah capek dipikir beban dan sebagainya, apalagi jadi stres dan sebagainya, karena Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekin dan melalui semuanya kayak gitu. Tinggal record aja kayak gitu nanti. Misalkan tempatnya Ibu Rizky Rosalina itu kan ada 3, tapi beda fasil dan sebagainya. Misalkan di situ tidak memang harus kan, nggak apa-apa Ibu tetap kembali ke fasil satunya aja kayak gitu. Satu fasil aja nggak apa-apa kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Karena kembali, oke silakan Bu Rizky Rosalina. Silakan Ibu. Oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Gini Bapak, ini sedikit curhat, boleh ya Bapak Ibu, mohon pamit ya. Nah, Ya, ini tapi kan nggak usah lama-lama Ibu ya. Iya, ini kan CGP mempraktikkan percakapan coaching secara triad 3 orang ya Pak ya. Terdiri dari 3 siklus yang seperti kelompoknya Bu Supinah itu ya Pak ya. Nah, Ya, ini kan kita rekam lalu kita unggah rekaman yang kita jadi supervisor aja gitu kan. betul. Lalu melalui link YouTube-nya kita unggah ke LMS. Nah, Betul. permasalahan di sini Bapak, kayak tadi Bapak beri contoh di sekolah saya kan memang ada 3 CGP nih yang seangkatan, angkatan 11. Fasilnya kebetulan saya dan Bu Nurul itu Pak Karlo dan satu lagi rekan saya Bu Sri Wulandari itu Pak Dean. Nah, di sini permasalahannya Pak, kami bertiga itu kan sebenarnya bisa jadi satu tim ya Pak ya untuk kegiatan coaching ini ya. Nah, Bisa. namun di kelompoknya Pak Dean itu mewajibkan satu kelompok hanya satu fasil yang sama Pak. Jadi nggak Ya. boleh berbeda fasil. Berarti kan saya tinggal berdua nih sama Bu Nurul Fatwa. Apakah kita nyari orang lain yang sama-sama fasilnya Pak Karlo atau bagaimana yo Pak yo? Apa harus tiganian atau apa gitu? Karena kondisinya kita jauh-jauh nih Pak. Apalagi kayak di kelompok ini kan di Muratara, ke Musirawas, susah untuk janjian gitu Pak. Terima Oke. kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Ibu kan TP-nya Ibu Angela ya? Ibu siapa? Saya Bu TP-nya? Yanti. Yanti. Kalau Bu Oke. Nurul, Bu Angela. Oke. Gini Bu, saya sampaikan tadi kalau 4 orang aja bisa disiasati Bu. Jadi kalau misalkan temannya sudah melakukan CGP dengan record lain, artinya mohon kesediaan atau relawan kayak gitu Bu. Kayak gitu kan sama kita di sini namanya kolaborasi, bukan mencari mau menangnya sendiri, mau bagusnya sendiri, nggak gitu. Karena kita di sini mau bagaimana berkolaborasi kayak gitu dengan teman-teman sendiri kayak gitu. Kalau saya bukan saya tidak pernah menggarismerahkan bahwasan satu fasil, karena di situ memang tidak menekankan untuk tidak ada rubriknya kayak gitu. Karena selama nggak ada, kalau bahasanya kalau selama tidak ada undang-undang, saya tetap masih dibolehkan kayak gitu. Tapi karena poinnya di sini adalah bagaimana CGP, kemampuan CGP untuk mempersupervisor kayak gitu. Kan di situ kan rekamannya Ibu yang dimasukkan ketika Ibu jadi supervisornya kayak gitu. Bukan pada saat Ibu coachnya kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau memang itu sudah kebijakannya di situ, Pak Bapak Sil yang isi itu, ya nggak apa-apa, bagian dari ini juga. Jadi jangan istilahnya Ibu, saya mengadukan Ibu mengadukan saya dengan Pak Dean. Pak Dean kebetulan juga teman kita juga. Tapi ini bisa disiasati loh Ibu, kayak gitu. Jadi bisa disiasati. 4 orang aja bisa, 5 orang juga bisa kayak gitu. Karena poinnya itu bukan untuk apa ya? Intinya bukan, ini kan kita berkolaborasi kayak gitu Bu. Kayak gitu. Bisa dipahami Bu ya? Ya baik Pak, berarti satu tim itu bisa terdiri 3 orang, 4 orang, atau 5 orang. Kalau misalkan kawan saya tadi sudah punya grup sendiri yang satu fasil, misalkan yang fasil Pak Dean itu, berarti kita boleh minta bantuan dia lagi untuk perekaman video kitanya gitu ya Pak ya? Kenapa ke Pak rombongan itu, ke rombongan fasilnya Pak Dean Bu? Kenapa nggak ke fasilnya kita aja, nggak rombongan kayak gitu aja, sekelompok kita itu kayak gitu?
Karena enggak, maksudnya satu sekolah ini kan kita bertiga, Pak. Maksudnya biar ketemunya mudah gitu, Pak. Nah, satu sekolah ini kan kita bertiga. Berarti kan saya sama Bu Nurul tuh satu fasil Pak Carlo. Berarti kurang ya, satu orang lagi kan dalam satu tim. ya, Sedangkan satu orang itu kan sudah mengikuti kelompoknya dia sendiri yang fasilnya Pak Dean. Karena di fasilnya Pak Dean itu nggak boleh berbeda fasil dengan kelompoknya dia itu nggak boleh beda fasil gitu loh, Pak. Nah, jadi saya minta bantuan dia untuk perekaman di grup saya sama Bu Nurul bisa atau kita cari orang lain, Pak? Kalau misalkan tidak ada tidak bisa, misalkan Ibu bisa nggak mencari orang lain selain dia, Ibu? Jauh tapi Pak lokasinya, Pak. Lokakarya aja ketemu, Ibu. Iya, kalau lokakarya ketemu. Nah, Maksudnya ya, kita jadi cari orang kan lain masih gitu. masih bisa disiasati, Ibu, karena ini percakapannya seperti Ibu lakukan tadi 20 menit kan, karena ini nggak begitu banyak. Kalau saya lihat di sini durasinya nggak nyampe berapa nih ya? Berapa ya nih ya? Kalau saya lihat durasinya nggak nyampe berapa ya? 20 menit atau berapa ya tadi? Jadi nggak begitu panjang, jadi kalau lihat durasinya, jadi masih bisa disiasati, Bu, kayak gitu. Anggap aja kalau mereka, kalau bahasa kita itu kan nggak mau gabung tuh, kata bahasanya kayak gitu. Ya sudah, Iya. ya sudah, kita juga punya prinsip juga, Ibu, kayak gitu. Kenapa ngambil punya orang kayak gitu? Ya sudah, cari orang lain aja. Berarti kita cari yang lain yang temennya Betul. sesama fasilnya Pak Carlo gitu. Iya, iya kayak gitu. Sama CGP Nggak gitu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh iya, iya Pak. Oke. Yang lain gimana? Untuk DK ini banyak yang bertanya kemarin tuh kayak gitu. Yang lain bisa dipahami? Bu Supina gimana, Bu Supina? Saya penasaran nih Pak. Di Dekon ini berarti harus ketemuan, bukan pakai via Zoom ya? Via Zoom itu sebenarnya tidak dianjurkan, Ibu. Tidak dianjurkan, Ibu, via Zoom itu. Via Zoom itu kalau memang keadaan darurat, misalkan COVID kayak gitu. Karena kemarin COVID boleh dianjurkan, tapi kalau sekarang karena rujukannya adalah lokakarya. Makanya kemarin kenapa kata Ibu Iskor Salina jaraknya jauh, tapi ketika lokakarya semuanya bertemu itu bisa. Makanya itu jadi sasarannya DK itu, walaupun jaraknya jauh, insya Allah bisa ketemu kayak gitu. Makanya memang tidak dianjurkan untuk virtual, Ibu. Seperti itu, Bu Supina. Oke. Baik Pak. Ayo konco-konco kita ketemuan sambil makan aja. Nah, kayak gitu kan lebih mantap. Jadi nggak stres kayak gitu ya, Pak Anton ya? Iya, Pak kita Carlo, ngebut tapi ini. boleh nggak Pak? Kalau kelompok kita ini kan 11.42 ya Pak. Terus kita sekelompok sama yang 11.41, tapi kan sama-sama fasilnya Bapak. Bisa nggak? Apa Nggak ada harus 11.42 inilah? Nggak ada larangan, Bu. Kita tuh rock and roll aja kita, santai gitu. Nggak ada larangan, Ibu. Mau 11.41, 42 nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Iya, bener itu Pak. Ayo Pak Antoni di depan Saperius kita ketemuan. Makan sambil. Ditraktir Pak Muhajir. Lanjut. Hayu, kapan, Manut? Kemarin Baik, kalau yang Muratara gimana? Nggak ada masalah ya Muratara ya? Ikonnya? Aman, Pak. Aman Pak. Oke. Gabung aja Pak. Gabung ketemuan aja sama Musirawas biar sekalian baik. Nah, tuh kan. Boleh, ayo. Jadi Tapi- solusi. boleh. Tapi jumlahnya ber-11 ini Pak. Gimana? Kurang Kita- satu lah kalau bagi 3. Nggak apa-apa, Nggak aman, bisa apa-apa, bisa dikondisikan. rolling. Bisa rolling. Kapan lagi ketemu Muratara dan Musyirawas lo? Iya, Me iya. time. Iya, minta. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ya, Ibu ya. Karena sudah 5 menit kita lewat. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah pahami, kita lanjut di selanjutnya. Gimana? Di sini untuk jurnal refleksi di mingguan, jangan lupa untuk due date 28 September 2024. Sudah lewat, belum ya? 28 hari Sabtu nanti ya. Oke, terakhir yaitu elaborasi pemahaman. Nanti kita bisa lihat sendiri di situ. Untuk koneksi materi seperti biasa, membuat kesimpulan dan refleksi. Refleksi, due date-nya 8 Oktober. Nah, terakhir, ini yang perlu saya sampaikan.
Di sini aksi nyata due date yaitu 23 November. Jadi masih lama. Di sini aksi nyata ini Bapak Ibu semuanya yang pertama nanti akan melakukan praktik dengan rekan sejawat coachingnya. CGP akan menjadi supervisor dan satu rekan sejawat menjadi guru yang akan diobservasi. Nah, rekam kegiatan tersebut, terus unggah di YouTube dan PMM. Kayak gitu Bapak Ibu. Terus CGP akan melakukan pra-observasi berupa percakapan mengenai bagian dari pembelajaran yang akan menjadi fokus pengembangan, misalnya bagian mana itu. Bagian ini direkam sebagai bahan pendukung penilaian dari refleksi CGP. Hasil rekamannya diberi pada pengajar praktik nanti pada saat PI 5. Kayak gitu Ibu. Sampai sini bisa pahami? Saya lanjutin dulu ya, biar selesai. 3. CGP akan melakukan observasi pembelajaran di kelas rekan sejawat. CGP membuat catatan lembar observasi sebagai data yang digunakan pada pasca observasi. Yang keempat, setelah mendapatkan data hasil supervisi, CGP akan melakukan sesi percakapan pasca observasi dengan dihadiri oleh pengajar praktik. Pada sesi ini, CGP memperhatikan pemberian umpan balik berbasis coaching dan percakapan coaching, refleksi dan kalibrasi. Percakapan juga dihadirkan sebagai bentuk perencanaan pengembangan diri guru ke depannya. Nah, yang terakhir ini, nanti Bapak Ibu unggah dokumen ini, kegiatan aksi nyata ini di LMS untuk memperoleh umpan balik dari fasilitator. Dan ini tanggal 23 November 2024, jadi masih agak lama. Sebelum ini mempraktekkan coaching ini dengan pada kegiatan PI 5 kayak gitu Ibu. Gimana dengan aksi nyata? Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Terima kasih Pak Anton. Pak Ihsan Armi, gimana Pak Ihsan Armi? Gini Pak, untuk bagian aksi nyata itu kita coachingnya sama rekan sejawat aja itu Pak ya? Betul Bapak, betul sekali. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Oke. Pak Lizeni gimana Pak Lizeni? Nah, untuk yang aksi nyata ini Pak, itu gimana ya Pak ya tahapannya? Tadi itu kan kalau saya lihat itu untuk percakapan pasca observasinya itu dilakukan pada PI 6 dan disaksikan oleh pengajar praktik Pak. Nah, jadi yang untuk segera diupload itu pada aksi nyata itu apakah percakapan pra-observasi dan pada saat pelaksanaan observasi aja Pak? Gimana Pak? Apa misalnya gimana yang harus diupload tadi gimana Pak? Yang harus diupload ini apakah video yang berupa percakapan pra-observasi dan saat observasi aja Pak? Berarti terpisah dengan percakapan pasca observasi. Jadi pasca observasi kan dilakukan di PI 6 bersama dengan PP, disaksikan oleh PP Pak. Nah itu nanti lain mungkin. Maksud saya itu apakah terpisah dengan aksi nyata yang modul 2.3 ini yang isinya adalah video pra-observasi dan pelaksanaan observasi Pak? Atau tiga percakapan itu digabung? Iya, benar sekali Bapak. Yang pertama tadi, video tadi itu diunggah ke YouTube dan PMM, tapi tidak dimasuk di LMS, kayak gitu. Jadi kalau video tadi cukup di YouTube dan PMM saja sebagai bentuk karya tadi. Terus yang Bapak unggah tadi benar, yang di LMS tadi yaitu umpan balik tadi, lembaran catatan tadi. Tapi itu pada saat PI 5 kayak gitu. Lembaran itu bisa dilihat ini. Ada lembaran pra-observasi, cakapan observasi, dan pasca observasi sampai tautan itu mungkin cantumkan aja Bapak kayak gitu. Makanya due date-nya ini 23 November ini kalau nggak salah berbarengan dengan modul 3.3 Bapak. Jadi memang agak lama karena PI sekarangnya pendamping individu ketiga ya Bapak ya? Ya. Baru mau yang keempat. Nah, jadi mau keempat, mau kelima kayak gitu ya. Nah, jadi agak lama. Jadi memang di sini nggak begitu jadi urgen begitu banyak karena kalau nggak salah kemarin loka karya juga diundur Bapak. Jadi jadwal ini masih ada perubahan kayak gitu. Ini aja kan kemarin bukan 23 November kayak kemarin tuh. Kayak gitu Bapak. Yang di awal-awal. Oke Bapak Ibu, sebenarnya sudah dipahami ya? Oke. Saya kira sudah cukup Bapak Ibu semuanya ya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah cukup, bisa dipahami. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa, terakhir ada tes akhir modul 2 untuk tersampaikan, yaitu tanggal 4 Oktober 2024. Di sini ada 18 soal, 60 menit. Siapkan perangkat, pastikan sinyal kuat, kuatkan tekad dan semangat. Mungkin itu saja sebagai di sesi ke-2.3 ini. Sebagai mengakhiri kita pada rukul malam ini, marilah kita doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan amal buat kita semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Setelah saya akhiri, salam. Nanti kita foto bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi gaya dong. Ayo. Kasih. Saya nggak bisa, ternyata tangan saya satunya ke keyboard. 1, 2, 3. Nggak bisa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Boleh untuk meninggalkan room ini.